الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Ini adalah pelajaran ketiga dari silsilah durus, silsilah pelajaran pada kitab Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Berbagai permasalahan kaum jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui motivasi dan alasan atau sebab-sebab yang mendorong kita mempelajari masail jahiliyah. Juga pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa al-jahiliyah adalah kesesatan dan kekufuran serta kebodohan yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang membawa asy-syariah al-islamiyah. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berakhir al-jahiliyah yang sifatnya mutlaqah. Disebut juga al-jahiliyah al-ammah. Jahiliyah yang bersifat mutlak dan jahiliyah yang bersifat umum, bersifat universal, meliputi seluruh manusia, seluruh negeri di muka bumi. Dari pelajaran yang lalu, kita juga sudah tahu bahwa penggunaan istilah al-jahiliyah al-ammah atau al-jahiliyah al-mutlaqah tidak dibolehkan diucapkan setelah datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Al-jahiliyah al-ammah atau mutlaqah di zaman ini dengan berbagai redaksinya mengandung makna takfir, pengkafiran terhadap umat secara menyeluruh. Baik dengan istilah zaman ini adalah zaman jahiliyah, begitu secara mutlak disebut zaman ini adalah zaman jahiliyah, ini tidak boleh. Atau dikatakan generasi ini adalah generasi jahiliyah, secara mutlak juga ini mengandung makna takfir, makna pengkafiran terhadap umat, seolah-olah umat ini benar-benar tidak ada syariat padanya. Umat ini belum mengenal tauhid sama sekali. Atau mengatakan bahwa seluruh masyarakat dan penduduk bumi ini adalah dalam jahiliyah. Begitu tanpa dibatasi, diucapkan secara mutlak. Atau kalimat dan redaksi-redaksi yang semisal ini. Dari pelajaran yang lalu kita juga telah mengetahui bahwa yang mempromotori, yang banyak menggunakan istilah jahiliyah secara mutlak begitu terhadap umat Islam sekarang di muka bumi di masa ini adalah Sayyid Qutb. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam
Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam beberapa karyanya, antara lain kitab Adwa Islamiyah ala Aqidat Sayyid Qutb. Begitu juga disebutkan dalam beberapa karya lainnya seperti Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Disebutkan pula dalam kitab Inqidad Asy-Syuhub As-Salafiyah ala Aukar Adnan Al-Khalafiyah, bantahan terhadap seorang takfiri hizbi ikhwani yang dikenal dengan nama Adnan Ar'ur. Dan beberapa karya beliau menjelaskan bahwa Sayyid Qutb berulang kali menggunakan istilah-istilah yang menuduh umat Islam di zaman ini secara menyeluruh, masyarakat-masyarakat muslim dan negara-negara muslimin, sebagai masyarakat dan negara jahiliyah. Dan ditegaskan oleh orang tadi yaitu Sayyid Qutb bahwa ini adalah masyarakat kafir, bukan lagi masyarakat Islam. Permasalahannya bukan sekedar berhenti sampai di penggunaan istilah, tetapi bermula dari penggunaan istilah dan mengandung hukum takfir, berlanjut kepada lahirnya pola pikir ekstrim. Karena sudah divonis kafir, bukan lagi muslim, maka berhak untuk dibunuh, berhak untuk ditumpahkan darahnya, halal hartanya, sehingga terjadilah al-fawdha, instabilitas keamanan di tengah-tengah umat Islam. Bermula dari pola pikir yang ekstrim, melahirkan tindakan-tindakan ekstrim. Maka Sayyid Qutb dan juga dilanjutkan oleh Ikhwanul Muslimun adalah pelopor takfir dan sumber akidah takfir di masa ini. Akidah takfir adalah akidah al-Khawarij. Maka penting diingatkan permasalahan ini. Demikian global yang sudah sempat kita sebutkan dalam kajian yang lalu. Dalam pertemuan kali ini kita mulai memasuki muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dalam muqaddimah kitabnya sebelum memasuki permasalahan demi permasalahan jahiliyah, beliau menyebutkan hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaum jahiliyah padanya. Jadi, apa yang akan disebutkan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisih mereka. Dan menyelisihi ahlul jahiliyah, mukhalafatu ahlil jahiliyah, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Siapa ahlul jahiliyah? Al-Imam An-Najdi melanjutkan, al-kitabiyyin wal ummiyin. Baik dari kalangan al-kitabiyyin. Siapa al-kitabiyyin? Yaitu ahlul kitab. Dari kalangan al-Yahud wan Nasara. Ini ahlul jahiliyah yang pertama. Kita ingin mengenal masail jahiliyah dari kalangan Yahud dan masail jahiliyah dari kalangan Nasara apa saja. Tujuannya sudah kita sebutkan. Arafna syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku berupaya mengenali
jenis-jenis kejahatan dan kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi dalam rangka melindungi diriku darinya, untuk menghindarkan diriku darinya. Barang siapa yang tidak mengenali jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kejahatan, di sisi jalan-jalan kebaikan, maka dia akan jatuh dalam jalan-jalan kejahatan tersebut, karena dia tidak mengenalnya. Dia hanya mengenal yang baik-baik aja. Maka ini yang pertama, yaitu Al-Kitabiyin, Al-Yahudu wan Nasara. Diberi nama Ahlul Kitab karena memang dasar agama Yahud dan dasar agama Nasara adalah berdasarkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabinya. Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia. Yang pertama adalah kepada Musa alaihissalam, nabiyuhu wa rasuluhu, diturunkan kitab At-Taurah. Kemudian Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya yang mulia Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi salawatullah wa salamuh, kitab Al-Injil. Karena itu mereka diberi nama Ahlul Kitab. Penamaan ini berbeda dengan kaum yang tidak Allah berikan kepada mereka Alkitab, yaitu yang kedua. Siapa? Al-Ummiyin. Al-Ummiyin yang dimaksud adalah Al-Arab, yang mereka la yadinun biddiyanataini, orang-orang yang tidak beragama dengan agama Al-Yahud dan tidak pula An-Nasara. Kenapa diberi julukan Al-Ummiyin? Nisbah kepada Al-Um, ibu. Ummi. Kenapa diberi nama Ummi? Karena la yaqra wa la yaktub. Al-Ummiyun qaumun la yaqra'una wa la yaktubun. Kaum yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Demikian datang di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, inna ummatun ummiyah. Kita ini, yakni Al-Arab, adalah umat yang ummiyah. Umatnya ummiyah, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam ummi, la yaqra wa la yaktub. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzina aw alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dan mereka-mereka yang mengikuti ar-rasul an-nabi al-ummi. Ar-rasul alaihi salatu wasallam la yaktub wa la yaqra. Tidak menulis, tidak mampu menulis dan tidak mampu membaca. Karenanya ketika Jibril alaihissalam memerintahkan beliau untuk membaca, Iqra, qala ma ana biqari. Aku enggak mampu membaca. Nah, apa manfaatnya Rasulullah atau utusan yang Allah kirim, yang Allah utus dengan syariat ini dan yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran? Seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, faqaunuhu ummiyan la yaqra wa la yaktub wa jaa bi hadzal kitab al-'azim dalil ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Kondisi beliau Ar-Rasul
sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang ummi, tidak mampu membaca dan menulis, dan ternyata beliau datang membawa Al-Quran yang agung ini sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa beliau memang benar-benar seorang nabi yang Al-Quran itu tidak datang dari beliau. Karena beliau la yaqra' wa la yaktub. Nah, beda dengan seorang syair. Asy-syair yaktub wa yaqra'. Pandai dia menulis dan membaca, tapi an-nabi laisa bisyair. Fa huwa laisa qari'an wala katiban. La yaktub wa la yaqra'. Dan ini juga termasuk mukjizah. Bagaimana Al-Qur'an ini dibawa oleh seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dari sini kita tahu bahwa al-ummiyun, siapa mereka? Al-Arab. Sebagaimana dalam ayat ini dan juga dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam ayat surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, dan dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Seorang rasul dari kalangan ummiyin. Dia lahir dari umat yang ummiyah. Dan rasul sendiri ummiyun. Nah, kaum jahiliyah Quraisy tidak Allah turunkan kepada mereka kitab. Tidak Allah turunkan kepada mereka sebuah kitab. Barakallahu fikum. Sejak masa Nabi Allah Ibrahim menurunkan Ismail, turun-temurun menurunkan bangsa Arab, tidak ada sebuah kitab pun yang Allah turunkan kepada mereka. Beda dengan Bani Israel. Allah turunkan At-Taurah, Waz-Zabur, Wal-Injil. Nah, maka mereka ahlul kitab. Sementara Al-Arab hum ummiyun. Demikian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Saba. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Dan tidaklah kami berikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka dapat mempelajarinya. Haula al-ummiyun, al-Arab. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidak pernah aku utus seorang pemberi peringatan, seorang rasul kepada mereka sebelum engkau, wahai Muhammad. Beda Bani Israel, tasusuhum anbiya'uhum. Dan ini salah satu kelebihan Bani Israel sebenarnya. Tetapi mereka takabbaru, sombong, menolak kebenaran, merubah-rubah Injil, merubah-rubah Taurat. Gengsi di antar mereka untuk menerima kebenaran jika kebenaran itu dianggap atau dinilai tidak menguntungkan kabilahnya atau kelompoknya. Sehingga mereka terpecah belah. Padahal Alkitab ada di tengah mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka mentahrif ayat-ayat Taurat dan mentahrif ayat-ayat Injil. Ditambah dengan berbagai khurafat. Dimasukkan ke dalam Taurat dan Injil berbagai kebohongan. Dongeng-dongeng dan cerita-cerita yang bohong. Dan berbagai hukum yang tidak pernah Allah turunkan. Rahbaniyatan ibtada'uha. Berbagai tata cara ibadah. Rahbaniyah yang mereka bid'ahkan, yang mereka ada-adakan. Yang Allah tidak pernah menurunkan hujjah untuknya. Demikian kehidupan kaum Nasara dan begitu pula Yahud. An-Nabi mengatakan, Inna Bani Israel tasusuhum anbiya'uhum. Kullu ma halaka nabiyun khalafahang nabi. Sesungguhnya Bani Israel itu selalu dipimpin dan dibimbing oleh nabi-nabi secara langsung. Bayangkan, bukan lagi ulama, nabi. Kullu ma halaka nabiyun, setiap wafat seorang nabi di Bani Israel langsung datang nabi berikutnya, enggak terputus. Khalafahu nabiyun, langsung diikuti oleh nabi berikutnya. Tapi subhanallah, mereka memang ahlul batar. Orang-orang yang sombong atas kebenaran.
Mereka al-kitabiyun. Sementara al-Arab adalah al-ummiyun. Dalil yang menunjukkan bahwa al-Arab tidak pernah diutus seorang nabi sebelum Rasul. Dan tidak pula diturunkan kepada mereka kitab suci adalah ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam surat Saba ayat 44. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Sehingga di antara definisi al-ummiyun adalah kaum la yaqra'un wa la yaktubun wa la unzilat ilaihim kutub wa la ursilat ilaihim rusul. Suatu kaum yang enggak bisa menulis, enggak bisa membaca, dan tidak pernah pula diturunkan sebuah kitab suci sebagai pegangan hidup, sebagai syariat yang mengatur hidup mereka, ibadah mereka, akidah mereka. Dan tidak pernah diutus seorang rasul kepada mereka. Mana dalilnya? Ayat yang terakhir kita sebutkan. Berarti ahlul jahiliyah yang dimaksud oleh al-Imam al-Mujaddid ada dua. Siapa mereka? Al-Kitabiyin. Siapa al-Kitabiyin? Al-Yahud wa an-Nasara. Dan yang kedua adalah al-Ummiyin wa hum musyriki al-Arab. Tiga kelompok ini tadi, mereka semuanya mengklaim berada di atas agama Ibrahim. Berada di atas millat Ibrahim. Masing-masing al-Yahud mengatakan agama kami bersambung kepada Ibrahim. Nasara pun mengklaim agama kami ada benang merahnya dan hubungannya dengan agama Ibrahim. Musyrikil Arab juga demikian. Berbagai kesyirikan yang mereka lakukan, peribadatan kepada berbagai ausan, mereka yakini, mereka menganggapnya itu bagian daripada agama Ibrahim. Tiga kelompok ini semuanya Allah bantah dalam ayatnya, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifa." Walam yaku minal musyrikin. Tiga kelompok sekaligus dibantah oleh Allah. Wahum ahlul jahiliyah. Bukanlah Ibrahim itu berada di atas agama Yahudi. Bantahan terhadap Yahudi. Wala Nasraniyan. Dan tidak pula di atas agama Nasara. Yahud yang mengatakan Uzair ibnullah. Wala pula di atas agama Nasara yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam ibnullah. Tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang berada di atas agama yang hanif, yaitu tauhid. Walam yakum minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidak pula Ibrahim itu bagian daripada musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, yang menjadikan orang-orang saleh sebagai penghubung-penghubung mereka menurut mereka yang mereka yakini antara mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pertanyaan sekarang. Apakah memang al-jahiliyah atau ahlul jahiliyah terbatas pada tiga jenis tadi? Tidak ada yang lainnya? Al-Yahud, An-Nasara, wa musyrikil Arab? Jawabannya, sebagian ulama menyebutkan bahwa masuk pula dalam ahlul jahiliyah yang kita dilarang meniru cara-cara mereka dalam beragama dan akhlak-akhlak mereka. Masuk pula Al-Majus. Ya, Al-Majus, penyembah api. Ya, Al-Furs, Persia. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ahlul jahiliyah yang kita diperintahkan untuk menyelisih mereka termasuk Al-Majus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul I'tisam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha. Tidak akan tegak hari kiamat
sampai umatku ini meniru, mengikuti cara-cara umat sebelum mereka. Shibran bisibrin wa dhira'an bidhira'. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Faqila, ya Rasulullah. Ditanyakan kepada Nabi, wahai Rasul, kafaris war Rum, apakah yang kau maksud seperti kaum Faris, yaitu Majus, dan Ar-Rum? Maka Rasulullah menjawab, wamanin nasu illa ulaik. Siapa lagi yang dikategorikan sebagai umat selain dua umat tadi, yaitu Persia dan Romawi. Persia dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, qauluhu kafaris war Rum, jawaban Rasulullah kafarisi war Rum yakni al-ummataini al-masyhurataini fi dzalikal waqt, yaitu dua umat yang terkenal pada waktu itu. Memang umat yang dikenal kekuatannya, luasnya wilayah, banyaknya rakyatnya adalah dua kekuatan ini tadi, Persia, Romawi. Nah, sehingga ketika ditanya, disebutkan bahwa umat ini pasti akan mengikuti jejak umat sebelumnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Apakah Faris, yakni Persia, dan Rum, Romawi? Qala wa manin nas illa ulaik. Maka hadits ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa ahlul jahiliyah yang kita juga diperintahkan untuk menyelisihinya adalah kaum Majusi. Nah, sehingga dari sini kita penting untuk mengenali metode mereka dalam beragama, metode dan manhaj mereka dalam beriman, dalam berakhlak, di dalam menyikapi syariat Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh pada sikap-sikap mereka. Sudah disebutkan pada pertemuan pertama bahwa dalam kitab Masail Jahiliyah ini akan disebutkan kurang lebih 128 Masail Jahiliyah. Kemudian al-muallif melanjutkan, mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Masail-masail tersebut yang setiap muslim pasti membutuhkannya. Pasti membutuhkannya. Nggak ada seorang muslim pun yang nggak butuh untuk mengetahuinya. Muslim yang dimaksud yang mana? Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan syariatnya. Beriman kepada hari akhir sehingga dia mempersiapkan dirinya untuk sampai kepada hari akhir dengan selamat. Muslim yang beriman terhadap syariat Allah dan sunnah Rasulnya yang memperingatkan umat ini. Jangan sampai mengikuti jejak mereka. Nah, muslim yang menghormati agamanya, muslim yang merasa senang, cinta, bangga terhadap Islam, mereka atau muslim yang seperti ini nggak akan pernah merasa nggak butuh untuk mengenali masail jahiliyah. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk mengenali masail al-jahiliyah agar, sebagaimana sudah disebutkan dalam pelajaran yang lalu, sebab-sebab yang mendorong kita untuk mempelajari dan mengenali masail al-jahiliyah. Silahkan di murajaah kembali. Kita masih dalam muqaddimah beliau. Qala fad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah mengutip syair ini yang maknanya secara global bahwa sesuatu perkara akan ditampakkan keindahan dan kebaikannya oleh lawannya. Lawan dari perkara itu. Keindahan tauhid akan ditampakkan oleh kejelekan kufur. Kejelekan kesyirikan. Kalau orang mengenal kejelekan dan bahaya kesyirikan, dia akan mengenal di waktu yang sama keutamaan tauhid. Fadailut tauhid. Seorang yang mengenal bahaya dan kejelekan kekufuran, dia akan mengenal fadail Islam, keindahan dan keutamaan Islam. Seorang yang mengenal jeleknya masail jahiliyah,
dia akan mengenal di waktu yang sama keindahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Dan segala sesuatu akan nampak semakin jelas, semakin terang dengan sebab adanya lawan dari sesuatu tersebut. Air ini akan terasa enak diminum, segar. Ada terasa seolah-olah manis ketika sekian waktu lamanya kita minum air yang bergaram. Air garam. Air yang kurang nyaman diminum. Mengandung unsur garamnya. Lama dia minum itu. Ketika dia meminum air yang ini, makanya ini air disebut juga air yang manis, air hilu. Bukan manis seperti gula, tetapi dia akan terasa nyamannya, mahal nilainya ketika dia sudah mengenal, merasakan tidak nyamannya air yang tercampur dengan garam. Begitu seterusnya. Antum akan merasakan nikmatnya cahaya matahari yang terang benderang, dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Ketika sudah lama antum dalam kegelapan, baik kegelapan malam atau antum dalam kegelapan hutan belantara berbulan-bulan, antum akan merasakan nikmatnya terangnya sinar matahari. Tapi sebaliknya orang yang terus tiap waktu menikmati sinar matahari, dia tidak merasa bahwa itu adalah kenikmatan dan indah. Ini maksud daripada syair yang disebutkan oleh beliau. Maksudnya apa? Dengan mempelajari masail jahiliyah, kita akan mengenal indahnya dan baiknya sunnah Rasulullah dan syariat Islam ini. Kemudian, bait syair ini disebutkan oleh sebagian syurah Alkitab, para pensyarah kitab, bahwa sebenarnya bagian pertama itu diucapkan oleh seorang penyair, bagian keduanya oleh penyair yang lainnya. Kemudian tergabungkan dalam bentuk seperti ini. Bagian pertama yaitu fad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Ini adalah bait syair yang diucapkan oleh seorang yang dikenal dengan Al-Munabbiji. Sementara yang kedua yaitu wabididdiha tatabayyanu al-asya'u, itu adalah syair yang diucapkan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Abu Thayyib Al-Mutanabbi. Demikian disebutkan oleh sebagian syurah al-hadith. Namun nampaknya Syekh, bukan beliau yang menggabungkan ini. Tetapi bait syair ini telah disebutkan persis seperti yang ada di kitab ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syair ini sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam beberapa karyanya. Jadi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengutip kemungkinan besar dari Al-Imam Ibnul Qayyim atau ulama-ulama sebelumnya. Bukan dari beliau yang menggabungkan dua syair ini tadi. Demikian beberapa faedah terkait dengannya. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.